Selamat siang. Oh, ini dengan Mbak Vina yang kemarin WhatsApp Ibu ya? Iya Bu, benar. Saya Vina yang kemarin WhatsApp Ibu. Oke, jadi Ibu juga udah menerima WhatsApp dari Mbak Vina. Untuk hari ini Mbak Vina ingin melakukan konseling dengan Ibu, gitu nggak? Iya Bu, benar sekali. Gimana nih kabar Mbak Vina hari ini? Eh, kurang baik sih Bu. Kurang baik. Untuk kesibukannya Mbak Vina selama ini apa Mbak? Iya Bu, kebetulan sekali minggu-minggu ini itu kan sedang ujian akhir semester. Jadi saya menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal ujian semester itu Bu. Ya. Untuk sebelumnya nanti Ibu jam 2:30 ada rapat nih Mbak Vina. Jadi Ibu kasih waktu untuk konseling hari ini 30 menit atau 45 menit. Silakan Mbak Vina mau pilih yang mana? Yang 30 menit saja Bu, kalau begitu. Oke, 30 menit ya Mbak. Ya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa nih permasalahan yang dialami oleh Mbak Vina? Sebenarnya saya itu sedang mempunyai dua permasalahan Bu. Yang pertama itu saya sulit sekali untuk mengendalikan emosi saya. Kemudian yang kedua juga saya itu ditinggal nikah sama pacar saya Bu. Oke, jadi Mbak Vina mempunyai dua permasalahan ya di sini. Yang pertama mengenai pengelolaan emosi, dan yang kedua mengenai permasalahan Mbak Vina yang ditinggal nikah sama pacarnya, gitu ya Mbak Vina? Iya Bu, benar sekali. Nah, sekarang Mbak Vina mau milih permasalahan yang mana nih yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini? Mungkin permasalahan yang kedua saja Bu, yang saya ditinggal sama pacar saya itu, karena saya cukup terganggu sekali Bu dengan permasalahan itu. Oke, nah sekarang silahkan Mbak Vina menceritakan permasalahan yang Mbak Vina alami. Ya Bu, baik. Jadi begini Bu, saya itu kan pacaran sudah lama, sejak kelas 2 SMA. Nah, dulu itu pacarannya ya wajar Bu, saling komunikasi, kemudian kalau weekend itu juga main gitu Bu. Nah, sekarang kan saya kuliah di kota, kemudian pacar saya juga bekerja di kampung, jadinya kan kita sibuk dengan permasalahan masing-masing, sibuk dengan saya sibuk dengan kuliah saya dan juga tugas saya, kemudian pacar saya juga sibuk dengan pekerjaan pacar saya gitu Bu. Oke, nah, kalau boleh Ibu tahu nih, kapan terakhir kalinya Mbak Vina ketemu dengan pacarnya Mbak Vina? Terakhir kali saya ketemu itu ya sekitar 5 sampai 6 bulan yang lalu lah Bu. Apakah komunikasi Mbak Vina lancar dengan pacarnya Mbak Vina? Nah, itu Bu yang jadi permasalahannya akhir-akhir ini, itu ketika saya ingin menghubungi, itu sangat susah sekali Bu dihubungi. Bahkan pernah saya menelpon dari pagi sampai malam, itu tidak ada jawaban sama sekali Bu. Apakah Mbak Vina sudah menanyakan kepada pacar Mbak alasan mengenai kenapa kok susah untuk dihubungi? Tapi ya itu Bu, hasilnya nihil, nggak ada perubahan sama sekali, tetap saja komunikasi kita ya masih kurang Bu. Selanjutnya, Mbak Vina. Saya sudah mencoba menanyakan ke teman-teman saya Bu, karena kan teman-teman saya juga ada yang kenal seperti itu Bu, tapi juga mereka selalu berusaha menghindar ketika saya bertanya tentang pacar saya. Oke, jadi tidak ada respon dari pacar Mbak gitu ya? Iya Bu. Oke, sekarang apakah Mbak Vina sayang sama pacar Mbak? Ya sayang Bu, sangat sayang sekali saya, karena kan gimana ya Bu, ya namanya udah pacaran lama, keluarga sudah saling kenal, itu kan pasti susah Bu untuk nggak sayang gitu Bu. Oke, terus untuk apa bukti
pacar Mbak Vina itu sayang sama Mbak Vina? Ya, pacar saya membuktikan dengan cara kalau dia libur, kadang dulu itu sebelum 5 bulan, 6 bulan terakhir ini ya Bu, itu sering ke Semarang, bulan sekali kalau saya tidak pulang itu dia yang datang ke Semarang gitu Bu. Kemudian juga dia sering mengingatkan saya makan, jangan lupa ibadah, nanti sakit gitu sih Bu. Apakah menurut Mbak Vina itu cukup? Dengan cara seperti itu sudah membuktikan kalau pacar Mbak Vina itu sayang sama Mbak Vina? Ya cukup Bu, karena kan saya terlalu sayang sama dia Bu. Oke, terus selanjutnya Mbak Vina? Kebetulan sekali ya Bu, karena kan saya merasa hubungan ini digantungkan seperti itu Bu. Lalu saya ketika Sabtu Minggu itu kan kebetulan kuliah juga libur ya Bu, saya memutuskan untuk pulang ke kampung saya Bu. Saya pulang ke rumah dan ingin menemui pacar saya lalu menanyakan bagaimana kejelasan hubungan ini. Itu Bu. Oke, nah sesampainya di rumah, terus apa yang dilakukan Mbak Vina? Apakah langsung ke rumah pacarnya Mbak Vina atau gimana nih? Sebenarnya saya pulang itu tidak memberi kabar Bu, karena ya bagaimana ya Bu memberi kabar, soalnya kan dihubungi juga susah gitu Bu. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung memutuskan untuk datang ke rumah pacar saya Bu. Tapi malah bertemu di itu Bu, di jalan sudah bertemu, belum sampai di rumahnya Bu. Oke, nah untuk pertanyaan apa nih yang Mbak Vina keluarkan untuk pacar Mbak? Tentunya yang pertama ya saya langsung menanyakan bagaimana kok tidak ada kabar sama sekali hampir 5 bulan ini, apakah handphonenya rusak atau bagaimana, saya langsung tanyakan hal seperti itu Bu. Oke, lalu untuk responnya dari pacar Mbak Vina sendiri itu gimana? Kalau yang saya lihat ya Bu, pacar saya itu juga kaget sih Bu, karena kan saya juga pulang tidak kasih kabar, tiba-tiba langsung pulang ke rumah dan langsung bertemu dengan pacar saya itu Bu. Oke, untuk alasannya sendiri, untuk jawaban dari pacar Mbak sendiri, kenapa sih kok susah dihubungi? Tadi untuk jawabannya gimana, Mas? Nah itu Bu yang membuat saya stres, membuat saya kurang bersemangat Bu. Pacar saya itu menjelaskan bahwasanya dia itu susah dihubungi, menghindar dari saya. Seperti itu karena dia sudah menikah, Bu. Dan itu membuat saya cukup stres, Bu. Saya tidak pernah keluar kamar. Kemudian saya juga, ya gimana ya, Bu, yang namanya orang udah sayang, udah percaya sama seseorang yang sudah menjaga hati buat dia, malah dia mengecewakan. Ya saya pernah uh, merasakan hal seperti itu, mungkin saya mau bunuh diri Bu. Apa? Bunuh diri, Mbak? Iya Bu. Apakah menurut Mbak Vina itu logis? Ya nggak logis Bu. Mengapa Mbak Vina bisa berpikiran seperti itu? Ya saya bisa berpikiran seperti itu karena saya terlalu sayang sama dia Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, keuntungan Mbak Vina berpikiran untuk bunuh diri itu apa, Mbak? Menurut Mbak Vina sendiri? Ya saya nggak dapat keuntungan Bu. Selain saya nggak dapat orangnya, saya juga nggak dapat cintanya. Nah, karena di sini Mbak Vina sudah tahu ya. Terus pada saat posisi saat itu, apa yang dilakukan Mbak Vina? Waktu itu saya melihat kedua orang tua saya Bu. Saya mengingat mereka yang sudah membesarkan saya dari kecil hingga saat ini, kemudian juga sudah mendidik saya. Masa iya saya mau mengecewakan mereka? Saya mau bunuh diri hanya gara-gara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya langsung ingat orang tua saya sih waktu itu, makanya saya bisa sampai pada titik ini. Oke, baik sekali. Benar sekali, Mbak Vina sudah berpikiran seperti itu. Sebelum Ibu akhiri konseling hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai
permasalahan yang Mbak Vina hadapi selama ini. Jadi Mbak Vina pada dasarnya Mbak Vina memiliki permasalahan yang mana Mbak Vina itu ditinggal nikah sama pacarnya Mbak Vina ya, karena hubungan jarak jauh seperti itu dan saling sibuk, yang satu sibuk kuliah dan yang satu sibuk kerja, dan akhirnya pacar Mbak Vina tiba-tiba sudah menikah dengan orang lain, sehingga mengakibatkan Mbak Vina itu stres dan sampai-sampai Mbak Vina ingin bunuh diri. Nah, tapi sekarang Mbak Vina sudah mengetahui sendiri apa yang dilakukan Mbak Vina, cara yang digunakan Mbak Vina, hingga Mbak Vina itu bisa sampai ke titik ini, gitu ya Mbak ya? Oke, Iya, Bu. terima kasih Mbak Vina sudah menceritakan permasalahannya sama Ibu. Untuk konseling hari ini Ibu akhiri ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir 30 menit. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih Mbak Vina. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya, Bes. Oke, sebelum Ibu akhiri konseling hari ini, kita membahas kesepakatan waktu terlebih dahulu ya Mbak. Mbak Vina ingin melakukan konseling lagi kapan Mbak? Oke Bu, kalau minggu depan di hari yang sama dan di waktu yang sama, bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak keberatan? Oke, karena jadwal Ibu juga masih kosong ya. Kita bisa melakukan konseling lagi di minggu depan, di hari dan jam waktu yang sama gitu ya Mbak Vina. Baik Bu. Oke, terima kasih. Konseling Ibu akhiri. Selamat siang Mbak Vina. Selamat siang Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.